hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, seperti yang Ibu katakan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan belajar sejarah tentang manusia, ruang dan waktu. Ibu sudah membagikan link di grup WA kita. Silakan kalian buatkan handphone kalian dan kerjakan link tersebut untuk mengetahui tipe belajar apa kalian. Silakan kerjakan ya. Oke, sudah selesai nak? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan survei tersebut, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan hasil kelompok survei tersebut. Yaitu ada yang estetik, ada yang audio, ada yang visual. Silakan bentuk berdasarkan kelompoknya hasil survei tadi. Baik, Bu. Oke, karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, perhatikan ke depan sini. Hari ini kita belajar tentang manusia, ruang dan waktu. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Nanti perwakilan kelompok silakan mengambil undian. Silakan perwakilan kelompok mengambil undian untuk nomor presentasi dan materi apa yang akan kalian tuliskan. Nomor 3. Oke. Nomor 2. Nomor 1. Undian 1. Siapa? Nomor 1 tadi? Kelompok apa? Kinestetik. Ini label kelompoknya. Ini LJK kalian, KPD-nya ya. Silakan diskusikan di kelompoknya. Kalian tadi dapat nomor 1. Berarti kalian membahas tentang manusia sebagai penggerak, pelaku dan saksi sejarah. Ini kelompok apa? Visual. Berarti kalian kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini bekas kelompoknya, ini KPD-nya. Silakan kalian akan diskusi. Kelompok 2 berarti kalian dapat materi sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Silakan diskusikan. Terakhir, kelompok Audi. Ini ini KPD-nya. Silakan ya didiskusikan. Gunakan handphonenya ya. Ibu sudah menyiapkan materinya di handphone kalian sesuai dengan tipe belajar kalian. Yang auditori Ibu sudah menyiapkan rekaman suaranya, yang visual Ibu sudah menyiapkan video dan gambar-gambarnya. Yang ini tadi Ibu sudah menyiapkan portofolionya ya. Nanti bisa kalian tempel berdasarkan hasilnya. Ini contohnya sampai iki mas tenanan loh. Silakan kelompok kinestetik presentasikan hasil diskusi kalian. Ruang dan waktu Ibu persilakan. Baik, kami awali. Assalamualaikum
Komaria. Saya Melani Gari sebagai anggota. Saya Fafilania sebagai anggota. Saya Zara Mayatika sebagai anggota. Saya Sarminana Zara sebagai anggota. Saya Dewi Musriani sebagai anggota. Saya Suciana Nasya Putri sebagai anggota. Saya Suciana Putri sebagai anggota. Saya Anissa Cipratami sebagai anggota. Saya Eliani sebagai anggota. Terima kasih Anda sebagai anggota. Baiklah, kami akan menyampaikan materi mengenai sejarah dalam ruang dan waktu yang akan dibacakan oleh Siti Komaria. Konsep ruang merupakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang atau dimensi spasial dalam mempelajari sejarah memiliki pengertian umum, yaitu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa. Konsep waktu dalam mempelajari sejarah berarti sejarah saling terhubung atau bisa berulang. Sejarah jika dilihat dengan konsep waktu bisa menjadi pedoman untuk merencanakan masa depan. Sekian dari saya. Ini adalah simulasi pemilihan ketua OSIS 2022-2023. Ini adalah contoh sejarah manusia, ruang, dan waktu. Bisa dilihat dari sini sejarah. Ini manusianya sebagai pelaku. Paslon 01, paslon 02, paslon 03, paslon 04. Wawancara di hadapan dengan sembilan. Dari paslon 1 sampai paslon 4 itu adalah waktu dan ruang. Saya menentukan visi-misi tiap paslon. Dari paslon 1 sampai paslon 4 itu waktu dan ruang juga. Melaksanakan kegiatan pemungutan suara dari seluruh siswa-siswi dan segenap guru SMK Negeri 1 Lubuk Jaya. Itu ada pelaku, ada waktu, dan ada ruang. Waktunya mungkin waktu pemungutan suara, dan ruangnya ada di ruangan OSIS, dan sewaktunya siswa-siswi SMK Negeri 1 Lubuk Jaya dan guru SMK Negeri 1 Lubuk Jaya. Dan keluarlah hasil voting dari ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023, yaitu paslon 04. Aliza Bilang. udah. Demikian hasil presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan, dipersilakan. Untuk kelompok visual dipersilakan. Saya Mari Buliani dari kelompok visual akan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu dalam sejarah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oi, baik, persilakan. Perkenalkan, nama saya Nina Syarani dari kelompok auditori. Ingin bertanya apa yang dimaksud tempat dalam sejarah. Baik, terima kasih. Untuk kelompok auditori untuk pertanyaan. Akan dijawab oleh Baiklah, pertanyaan dari kelompok visual akan dijawab oleh Siti Komaria. Silakan. Saya akan menjawab dari kelompok visual dari Mada Mulyani, apa yang dimaksud ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial dalam tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Baik, untuk kelompok visual, apakah telah memahami jawaban? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok auditori yang akan dibacakan oleh Melani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori dari Ananda Syahrani. Apa yang dimaksud tempat dalam sejarah? Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sejarah. Bagaimana untuk kelompok auditori? Apakah sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dwi Puspitasari sebagai anggota. Saya Vika Amelia sebagai anggota. Saya Dian Melani sebagai anggota. Saya Rizka Desa Putri sebagai anggota. Saya Muhammad Dwi Anjara sebagai anggota. Saya Dina Purnama sebagai anggota. Saya Nurul Naimah sebagai anggota. Saya Urana Khadijah sebagai anggota. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang diakronis dan sinkronis yang akan dipresentasikan oleh Adik Megasari. Diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Diakronis artinya ilmu sejarah. Diakronis disampaikan secara kronologi. Kronologi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu. Merujuk pada kamus Merriam website, kronologi adalah peraturan atau perorganisasian setiap peristiwa dalam urutan kejadian. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu synkronon. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya buka sesi pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ania Jayanti. Saya dari kelompok estetik. Ingin bertanya, apa ciri-ciri berpikir diakronis dalam sejarah? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Sangka Masalah dari kelompok auditory. Saya ingin bertanya apa ciri-ciri berpikir sinkronis dalam sejarah. Baiklah, apa ada yang bertanya? Jika tidak ada, saya tutup sesi pertanyaan. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Anggi Dwi Puspitasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sangka Masalah yaitu apa saja ciri-ciri berpikir sinkronis. Pertama, mempelajari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu. Dua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Tiga, bersifat horizontal. Empat, memiliki konsep perbandingan. Lima, jangkauan lebih sempit. Enam, memiliki kajian yang sangat sistematis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dian Melani. Saya akan menjawab dari kelompok kinestetik. Cakupan kajian atau pembahasan lebih luas, mengurai pembahasan pada suatu peristiwa, mengkaji kesinambungan antara satu peristiwa itu dengan yang lain. Terdapat konsep perbandingannya. Apakah paham? Paham. Baiklah, itu jawaban dari kelompok visual. Apakah kelompok lain menerima jawabannya? Ya. Demikianlah, saya perwakilan dari kelompok visual akan mengakhiri presentasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsa Basela sebagai moderator. Saya Nina Shalani sebagai pembaca. Saya Safina Fitriani sebagai anggota. Saya Komaleni sebagai anggota. Saya Astana Melia sebagai anggota. Saya Nia Kartika sebagai anggota. Sebagai anggota. Saya Jessica Nurhayati sebagai anggota. Saya Zara Aulia Maharani sebagai anggota. Baiklah, kami akan menyampaikan materi mengenai tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah yang akan dibacakan oleh Ananda Syahrani. Manusia sebagai penggerak, pelaku, dan bukti sejarah. Apakah kalian pernah membaca tokoh penting dalam sejarah Indonesia? Mengapa mereka menjadi tokoh yang bersejarah? Hikmah dan teladan yang dapat kalian petik dari mereka. Bacalah artikel dengan cermat berikut ini. Ki Hajar Dewantara, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Satu kelompok, satu pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Maka saya Kasari dari kelompok siswa akan bertanya, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai pelaku sejarah? Apakah ada lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelompok kinestetik. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai saksi sejarah? Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari kelompok visual yang akan dijawab oleh Safina Febri Angin. Jawabannya adalah pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung terlibat dalam suatu peristiwa bersejarah. Bagaimana kelompok visual dapat menerima? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok kinestetik yang akan dijawab oleh Aminda Syahrani. Saksi juri sejarah adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah namun tidak terlibat secara langsung. Bagaimana kelompok kinestetik? Terima kasih. Demikian, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah presentasi kelompoknya masing-masing. Sekarang sebagai evaluasi, Ibu bagikan satu lembar evaluasi ini, silakan kalian kerjakan. Ini untuk menilai pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Silakan ya, kerjakan. Cukup belum? Ya? Cukup? Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ini kalian berapa orang? Ini kelompok kalian, silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang kurang? Kurang satu. Kurang satu. Kelompok yang visual cukup? Ayo silakan kerjakan, tulis nama, kelas, kemudian jawab pertanyaannya. Agus Konson. Kurang satu. Agus. Masuk. Suaranya dong. Silakan, dikerjakan. Kalau sudah selesai, Ibu ambil. Silakan dikumpulkan lagi. Belum, nanti ya. Ini kelompok visual sudah selesai semua. Ayo Mbak. Sudah selesai kelompok kinestetik. Oke, sekarang LKPD-nya mana tadi? LKPD-nya? Ini Bu. Ibu ambil. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan lembar evaluasi. Oke, ada satu lagi yang tertinggal. Sekarang siapa yang mau mencoba membuat kesimpulan tentang materi yang kalian presentasikan tadi? Ya, silakan. Kesimpulan dari manusia sebagai penggerak pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung terlibat dalam suatu peristiwa bersejarah. Oke, aplaus buat temannya. Apa yang mau kesimpulan? Silakan kelompok visual. Kesimpulan dari diakronis dan sinkronis. Diakronis adalah utang dalam sejarah, kalau sinkronis hanya satu bagian yang sejarah. Oke, aplaus buat temannya. Ruang merupakan
Kalau konsep waktu dalam mempelajari sejarah berarti sejarah saling terhubung atau bisa berulang. Sejarah jika dilihat dengan konsep waktu bisa menjadi pedoman untuk merencanakan masa depan. Oke, aplaus buat kalian semua. Luar biasa ya kalian hari ini. Berarti kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Ibu hanya memperkuat saja bahwa manusia dalam ruang dan waktu itu ada 3 unsur utama. Manusia, ruang, dan waktu. Semuanya itu berhubungan dengan konsep berpikir sinkronis dan diakronis.